Banyak kasus di luaran ketika anak muda mau masuk ke masjid tapi dilarang sama takmirnya. Anak muda bisanya apa? Biar kami yang para senior dan sesepuh yang bisa ngurus masjid dan berpengalaman. Itu sudah salah di awal. Akhirnya anak muda nggak mau ke masjid. Pentingnya kolaborasi itu tadi di situ, Pak. Anak muda yang menjalankan program, orang tua yang membina. Bukan berarti takmir dan para bapak ibu semuanya tidak bekerja. Panjenengan semua itu masih membina kami, masih mengarahkan kami. Anak muda ini semangatnya berkobar-kobar, takutnya kebablasan, takutnya salah jalan. Akhirnya para orang tua, sesepuh dan juga orang tua kami membina, mengarahkan. Jadi seperti itu. Saling berkolaborasi, bukan berkompetisi. Jalan bareng-bareng sampai surga, bukan lari-larian bahkan meninggalkan. Seperti itu. Ini kajian Ahad pagi, tadi pagi 1.500-an jamaah setiap minggunya. Ke Al-Falah. Ini kajian pejuang nafkah. Ngaji pulangnya bawa beras, dikasih beras telur. Ini kajian bisnis. Ini kader-kader Al-Falah, anak-anak muda Al-Falah. Lah ini malam minggu anak-anak muda dikasih tempat buat nongkrong, biar nggak nongkrong di kafe. Semua yang jalankan program rata-rata anak muda, para takmirnya yang mengarahkan saja. Ini bagi-bagi beras ke pondok-pondok pesantren. Ini juga ada ngaji Quran. Nah ini bagi-bagi sayur gratis setiap Jumat pagi. 150 paket. Ini anak yatim kita bahagiakan setiap bulannya. Ini Ramadan waktu corona kemarin. Sampai luar. Nah ini donatur didatangi, didoakan, tidak dibawakan proposal. Ini wakaf sawah, ada infak beras, akhirnya ada jamaah yang wakaf sawah. Ini anak-anak muda pelatihan di luar. Jadi anak muda harus dikasih ruang, bebas di masjid. Ini piknik samalah, tamasya. Kemarin Masjid Raya Al-Falah itu hanya sebagian momen yang bisa kami videokan. Kita selama 1 pekan itu mempunyai minimal 20 kegiatan. Berarti 1 bulan minimal ada 80 majelis ilmu. Dengan banyaknya kegiatan, jika diampu oleh para sesepuh, kasihan nanti orang tua, capek. Nah akhirnya dengan 80 kegiatan, rata-rata yang berkontribusi adalah anak-anak muda. Bagaimana masjid itu supaya makmur? Bagaimana kami merangkul anak muda? Bagaimana anak muda pertama kali mau ke masjid? Masjid anak muda itu kuncinya cuma 3. Yang pertama adalah paket data. Kalau datanya habis, bingung. Yang kedua adalah paket makan. Yang ketiga, paket jalan-jalan. Ya, masuk wifi nyambung, makan ada, minum ada, istirahat, tempat istirahat ada, dan kita ajak jalan-jalan. Jadi pertama kali ke masjid anak muda jangan dikasih tausiah. Jadi anak muda itu untuk kajian tidak doyan, tidak mau, maunya adalah makan. Nah untuk itu biar mereka ke sini ajak makan. Bagaimana kami merangkul anak muda? Bagaimana anak muda pertama kali mau ke masjid? Diundang. Tapi kami tidak akan mengundang ke masjid. Undangannya adalah tanggal, jam, tempatnya rumah makan. Kalau diundang ke masjid, pemikiran mereka paling ikut kajian, paling ngaji dan lain sebagainya. Tidak akan mau. Dan itu sudah kita coba. Nah, disitulah awal kita memulai membuka mindset anak muda tentang kemasjidan. Begitu saya tadi turun, langsung di depan itu ada gereja. Hanya berbatas tembok dengan gereja. Iya, kelihatan lagi segini. Iya. Yang saya tanyakan bahwa wajah Islam itu kan tidak harus pada sesama muslim, tetapi juga bagaimana menunjukkan wajah Islam itu kepada tetangga yang memang berbeda keyakinan. Dan bagaimana ketika mereka rame-rame, jereng-jereng musik-musik itu kan juga kedengaran ke sebelah sini, hanya berbatas tembok itu. Iya. Apa yang sudah dilakukan itu? Itu yang pertama. Tertarik dengan giroh anak Buddha. Terus terang saya akui beda sekali dengan kondisi anak muda di kota saya di Sumeneb. Malam Ahad
saya tidak mau menggunakan istilah malam minggu karena bukan milik kita. Jadi malam Ahad mereka itu ramenya di jalan, trek-trekan, bahkan disertai mabuk-mabukan. Ketertarikan anak muda itu di samping diberi ruang, apa mungkin juga ada iming-iming fulus? Sebab ada kata-kata fi fulus mulus, ma fi fulus mamfus. Memang ma fi fulus mampus seperti itu. Jadi mohon izin, memang benar ada. Jadi anak muda selain dikasih ruang itu juga terfasilitasi. Fasilitasi tadi memang benar-benar anak muda yang sudah benar disortir. Jadi tetap kita awasi juga. Terfasilitasi anak muda di sini alhamdulillah disediakan tempat tinggal di belakang. Kami ada 7 orang di sini yang tinggal di sini. Kalau yang ngelola di sini anak-anak muda alhamdulillah banyak, tapi yang tinggal di sini ada 7 orang. Terfasilitasi tempat tinggal, kita insya Allah makan juga dapat 3 kali sehari. Setelah itu kita juga dapat uang saku. Kalau yang full time seperti saya ini salah satunya anak-anak muda yang full time 24 jam tinggal di masjid, enggak keluar dan enggak kerja yang lain, itu juga ada dapat terfasilitasi dan juga dapat mukafaah gaji. Ada juga di sini salah satu anak muda juga, banyak teman-teman kami itu adik-adik kami masih SMA. Itu juga di sini tetap terfasilitasi dan juga insya Allah dikasih uang saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang datang orang tua kami, ustadz dan ustadzah kami, tapi yang menyambut malah saya anak muda. Sekali lagi saya mohon maaf. Karena dikatakan di awal, rata-rata di Al-Falah yang menjalankan program itu anak-anak muda. Alhamdulillah. Jadi para sesepuh, para takmir ada, tapi yang membina anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Rasa puja-puji syukur kita selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita panjenengan semuanya Bapak, Ibu, para asatid jauh-jauh dari Sumeneb bisa datang ke Masjid Al-Falah yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam juga tak lupa kita curahkan ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah memimpin umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini, dan semoga kelak nanti kita bisa mendapat syafaat beliau. Amin. Sebelumnya saya akan pembukaan sebentar, nanti insya Allah sharing session perkara perihal masjid bagaimana, perkembangan masjid bagaimana, nanti insya Allah akan dibersamai dengan Pak Lutfi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal. Saya Rizal, salah satu marbot Masjid Raya Al-Falah Sragen. Kalau mungkin orang luar atau mungkin pada dasarnya marbot itu sering diremehkan, tapi kami bangga disebut dengan marbot. Karena kami sejatinya kalau marbot itu berarti kalau yang di luar-luar karyawan mereka dengan bos-bosnya besar-besar, kalau kami karyawannya Allah. Karena kami kerjanya di masjid dan masjid ini punya Allah. Sebelumnya mohon izin ibu-ibu, para bunda, monggo bisa maju. Nanti kalau di keramik kedinginan. Oh, cari yang dingin. Agak maju menapa-napa, tapi kalau masih mau cari yang dingin nggih ndak apa-apa. Monggo silahkan. Masya Allah. Sekali lagi, kalau yang sebelah kiri saya ini, mohon izin memperkenalkan diri, beliau ini Pak Lutfi Urbani. Beliau bapak kami, orang tua asuh kami, beliau adalah Direktur Masjid Raya Al-Falah Sragen. Nah, penasaran kan, kok masjid ada direkturnya? Nggak kalah sama karyawan, nggak salah sama kantoran-kantoran di luaran. Kantor perusahaan aja diurus dengan serius, masa iya masjid cuma remeh-temeh ngurusnya? Masa iya masjid ngurusnya cuma sisa waktu dan juga sisa tenaga? Mohon izin, panjenengan semuanya, jamaah semuanya, para asatid semuanya, mau nggak masjidnya makmur? Semangat apa boten? Angkat tangannya, mohon izin, sekali lagi mohon izin, dua-duanya diangkat tangannya, pelemasan terlebih dahulu, karena perjalanan jauh. Silahkan dipegang ke pundak kanannya.
saudaranya, pundak kanan saudaranya, tangan kanannya ke pundak saudaranya, sambil dipijetin. Yang kurang merapat agak merapat mawon, yang kurang merapat agak merapat, yang kurang merapat agak merapat, dipijetin, seru-seruan dulu. Setelah itu sambil ditabok pelan-pelan, saudaraku. Saya ditirukan nggih, saudaraku. Hari ini kita di Al-Falah belajar bersama cara memakmurkan masjid. Tolong jangan tidur ya. Aku tahu kamu capek, tapi kalau tidur bangunkan aku. Gantian yang kiri. Dipijetin dulu. Ingat, pembalasan lebih mesra sambil dipijeti. Kemudian ditepuk pundaknya, saudaraku. Setelah dari sini kita makmurkan masjid kita. Kita harus serius makmurkan masjid. Jangan cuma waktu sisa. Kita berharap masjid kita makmur dan bisa memakmurkan jamaah. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon izin menyampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada guru-guru kami tercinta, jauh-jauh dari Sumeneb. Sejatinya ini benar, kalau kata-katanya perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan ke masjid itu perjalanan hati. Siapa yang sangka Sumeneb jauh-jauh ke sini berapa kilometer? Masya Allah, tapi panjenengan semua, jamaah semuanya, para guru kami semua bisa dihadirkan di Al-Falah. Selanjutnya nanti akan disampaikan bersama Pak Lutfi. Waktu dan tempat, monggo Pak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Soundnya kurang besar, sekarang sudah besar. Ya, amin. Izin berdiri Bunda, Ayah Bunda, Ustadz, Kiai, guru-guru saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Masjid Raya Al-Falah. Yang pertama adalah yang saya hormati, di sini ada mantan Ketua NU Kiai Haji Abdullah Khalil dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Usmani. Nggih. Nggih. Yang kedua, yang terhormat Bapak Ketua Muhammadiyah Sumeneb. Alhamdulillah, Masya Allah, jauh-jauh dari Sumeneb. Yang selanjutnya ada dari Bapak Ketua Persis. Masya Allah, ini semua lengkap ini. Selanjutnya ada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumeneb. Masya Allah. Selanjutnya ada dari Ketua Sajadah Fajar. Ya, inisiatornya ya. Allah, Masya Allah. Semoga ini menjadi jariah Bapak ke depan. Amin. Songkoknya, Masya Allah, songkoknya beda sendiri. Itu songkok menuju surga. Sajadah menuju surga. Selanjutnya dari Bapak atau para ketua takmir dari daerah Sumeneb. Dan terakhir yang saya hormati Bapak Haji Rudi Santoso sebagai penggerak masjid dan peduli tentang program kemasjidan. Selamat datang di Masjid Raya Al-Falah. Maaf, gaya bicara saya seperti ini, tidak bisa keras. Gaya bicara Sragen akan berbeda dengan Madura. Ya, Sragen seperti ini. Sampai menunggu waktu asar, karena waktu kita kalau lihat jam itu tidak lama. Kita sampai waktu asar, mungkin nanti akan kita diskusi saja, diskusi dan sharing sedikit. Setelah itu waktu masuk asar. Sebelumnya tadi udah disampaikan Mas Rizal bahwa
kami di Al-Falah itu masjid operasional diurusi oleh anak-anak muda. Terus kemana yang tua-tua? Kemana guru-guru? Kemana para sesepuh? Para sesepuh ada. Nah, nanti kita bahas para sepuhnya kemana, fungsinya seperti apa, organisasinya seperti apa. Namun sebelum kami berbicara lebih jauh, saya juga pengen ngerti maksud tujuan dari rombongan Sumeneb ke sini supaya nanti saat kita sharing tidak salah arah. Itu monggo yang terhormat nanti bisa diwakilkan oleh guru-guru saya, diwakili oleh siapa sebagai kata sambutan dari tamu-tamu Allah. Monggo diwakilkan oleh Ketua Sajadah Panjang. Sajadah bisa sampai Makkah hari ini. Mohon izin juga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini perjalanan kami alhamdulillah dengan izin Allah, karena tanpa izin Allah kita mungkin tidak bisa duduk, dan walaupun kita merencanakan, karena yang kita rencanakan, saya masih teringat masih sampai sekarang, ada Gus Miftah, juri internasional Qori dari Sumeneb, pada saat baca sholat di subuh itu, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Tidak ada yang tahu itu apa yang akan kita lakukan esok hari, tetapi kami rencanakan dengan izin Allah hari ini kita rencanakan, dan hari ini sampai di Al-Falah. Kalau tidak salah Ustadz, saya ke sini mungkin sudah keinginan yang sama tempun dengan Pak Mas yang ada di Madinah, Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, ada sampean di sini sudah yang akan menyambut. Alhamdulillah dengan rasa bangga juga saya diterima dengan baik di sini rombongan. Sebagaimana apa yang keinginan kita bersama, seperti yang sudah saya laporkan, di luar biasa IT-nya sini. Setiap Jogokarian beda. Di sini luar biasa. Kenapa luar biasa? Pada saat saya buka file itu, saya minta tolong karena masih sudah tua, jadul sudah. IT itu kan tidak terlalu ada juga. Saya minta tolong ke ada imam besar kami, Ustadz Badrul Sabsi itu, walaupun kausan itu tapi enggak. Dia yang ngisi dan disampaikan, disambut baik. Tapi maksud tujuan kami ceritakan dulu, karena kami selain dari komunitas Sajadah Fajar semua ini kami juga saya lihat ini anak muda, nanti saya hanya sebagai juga sesepuh juga di belakang nanti. Kebetulan ditunjuk oleh Nadir, saya jadi ketua takmir besar Masjid Besar Nur Muhammad, sama-sama kita lihat ya. Pak Kusnadi pada saat buka Jumat Barokah, saya juga buka ini, bagaimana melayani jamaah yang luar biasa ini. Di sini Bapak kalau ke sini ada penginapan, benar Ustaz? Ya. Tidur, ditanyakan itu penginapan, mau makan sarapan apa besok pagi. Itu yang luar biasa. Itu. Jadi intinya berangkat dari ini, karena kami masjid ada di posisi strategis pintu masuk kota Sumeneb. Walaupun ada destinasi religi juga berada di Masjid Jami di sana, kami sambut itu sebelum ke sana, gitu. Masjidnya nyambut, Masjid Nur Muhammad. Nah inilah yang kami punya gambaran, kami kemarin dari Jogokarian, kita diskusi juga, disambut baik oleh Ustadz Jasir, dan sini juga ingin ketahui juga, sharing juga seperti ini. Jadi intinya kami ingin saling, ya karena ini luar biasa, Al-Falah. Dan saya rasa yang saya tuju harus ke sini, kebetulan ada banyak takmir juga, ketua takmir, saling mengetahui apa yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, bahwa memanage jamaah, karena semua kemakmuran masjid itu adanya di, kalau sudah makmur jamaahnya. Kan betul Ustadz Ali? Ya, ini Ustadz Ali Wafa Imam saya juga. Jadi ini bagaimana gitu. Kadang-kadang pola sudah dikasih, mohon maaf,
kita berupaya menyontoh sesepuh kita, bagaimana subuhnya kalau kita giring, insya Allah 4 waktunya gampang. Artinya, saya sudah berupaya untuk ngasih makan gitu ya. Tapi ya itu tadi, hidayah milik Allah, kita ikhtiar hanya. Itu yang kedua, bagaimana caranya al-falah. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa komunitas Sajadah Fajar Bapak ini adalah bentuk silaturahmi ke masjid-masjid dalam rangka giroh kami. Siapa tahu perjalanan kami dari masjid ke masjid setiap hari Ahad itu keliling ke masjid yang sepi-sepi itu. Bagaimana menggugah? Saya undang para kiai, para semua di sini. Mohon maaf saya tidak membedakan, sudah anak muda. Saya tidak melihat organisasi keagamaan apapun. Jadi kita kumpul semua sudah itu. Mohon maaf dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, kumpul semua. Artinya, jadi sehingga kita saling menghargai. Jadi perbedaan itu sebagai rahmat ini luar biasa memang. Sehingga kami yang keliling ini, yang terjauh sudah ini ke Yogyakarta Sajadah Fajar ini. Dan Al-Falah ini luar biasa. Mudah-mudahan tadi bahwa menurut kacamata kita, bahwa kita silaturahmi ke masjid-masjid di Kabupaten Sumeneb ini mungkin dianggap remeh, tetapi di sisi Allah kecil, mungkin di sisi Allah itu menjadi amalan terbaik, sama-sama tidak tahu. Itu saja mungkin. Dan ini sebagian juga mudah-mudahan ibu-ibu yang ikut ini nanti silaturahmi ke masjid-masjid juga nanti di Sumeneb dengan datangnya kita menimba ilmu seperti ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Al-Falah, bahwa kami kesini hanya ingin berguru, mencontoh, terus terang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini dapat salam dari Pak Kusnadi Wani. Kebetulan saat ini belum bisa membersamai, baru kembali dari umroh. Kebetulan bulan ini Al-Falah dapat bonus diberangkatkan 4 orang umroh gratis. Jadi ada 4 orang pengurus masjid diberangkatkan umroh plus Turki gratis. Masya Allah. Jadi dari ngurusi masjid berangkat satu, langsung bulan depan ada lagi sampai nanti Ramadan. Amin. Moga-moga yang ada di sini masjidnya banyak yang diberangkatkan oleh muhsinin di masing-masing masjid. Baik, saya mulain. Sebelum kita masuk ke sesi sharing sampai nanti asar, itu kita melihat gambaran awal tentang Masjid Raya Al-Falah supaya nanti saat sharing punya gambaran kegiatan yang ada di kami. Monggo Mas Rizal. Ini sebelum kita ke sesi sharing. Bapak-bapak yang belum kelihatan, Bunda jelas kelihatan nggih. Cek. Jadi ini Masjid Al-Falah. Masjid yang buka 24 jam. Masjidnya masjid makan-makan. Masjid 3M, makan. Ini spesial kambing guling, kalau ada event kita ada potong kambing guling. Ini buka jalan untuk anak muda diberi ruang untuk berkreasi. Anak-anak kecil kita biarkan main tapi tetap kita awasi. Kita juga ada kajian, karena kita juga kajian setiap malam Senin sampai Jumat dengan beda-beda tema. Ini kajian Ahad pagi, tadi pagi 1.500-an jamaah setiap minggunya datang ke Al-Falah. Ini kajian pejuang nafkah, ngaji pulangnya bawa beras, dikasih beras telur. Ini kajian bisnis, ini kader-kader Al-Falah, anak-anak muda Al-Falah. Lah ini malam mingguan anak muda dikasih tempat buat nongkrong, biar nggak nongkrong di kafe. Semua yang jalankan program rata-rata anak muda, para takmirnya yang mengarahkan saja. Ini bagi-bagi beras ke pondok-pondok pesantren. Ini juga ada ngaji Quran. Nah ini bagi-bagi sayur gratis setiap Jumat pagi. 150 paket. Ini anak yatim kita bahagiakan setiap bulannya. Ini Ramadan waktu corona kemarin. Sampai luar. Nah ini donatur didatangi, didoakan, tidak dibawakan proposal.
Ini wakaf sawah, ada infak beras, akhirnya ada jamaah yang wakaf sawah. Ini anak-anak muda pelatihan di luar. Jadi anak muda harus dikasih ruang, bebas di masjid. Ini piknik samalah, tamasya. Seperti itu, Masya Allah. Terima kasih. Monggo Pak Lutfi dilanjutkan. Itu gambaran awal ya. Tentang gambaran Masjid Raya Al-Falah itu hanya sebagian momen yang bisa kami videokan. Untuk gambaran lengkap nih Bunda, Ayah Bunda yang mempunyai Instagram, yang punya IG nanti bisa melihat kegiatan full dari mulai mulai Senin sampai hari Ahad tentang Al-Falah. Kita selama satu pekan itu mempunyai minimal 20 kegiatan. Satu pekan. Berarti satu bulan minimal ada 80 majelis ilmu. Dengan banyaknya kegiatan jika diampu oleh para sesepuh, kasihan nanti orang tua capek. Nah akhirnya dengan 80 kegiatan rata-rata yang berkontribusi adalah anak-anak muda. Yang pertama adalah kenapa sih Al-Falah itu buka 24 jam konsep awal? Saat kita melakukan perjalanan jauh, contohnya Bapak Ibu dari Sumeneb mau perjalanan ke Semarang, berangkat dari Sumeneb itu ba'da luhur, otomatis maghrib dan isya ada di perjalanan. Kira-kira kalau lewat jalur bawah yang Bapak singgahin itu apa yang dicari untuk sholat isya? Masjid. Memang masjidnya buka. Di pikiran pertama kita yang mau kita belum sholat isya dan maghrib, pasti yang ada di pikiran kita kan pom bensin, pompa bensin untuk ngisi BBM, kan itu yang kita cari. Nah kita singgah ke sana. Nah sehingga saat kita singgah kita melakukan sholat apapun itu, termasuk kita kalau malam bisa sholat lail dan lain sebagainya, berdoa dan lain sebagainya, sehingga yang mendapat keberkahan adalah pom bensin, bukan masjid. Masjid kemana? Nah itulah yang kami pengen mendapat keberkahan juga dari para musafir yang doanya makbul. Jadi kalau bisa yang masjidnya dekat jalan raya ya buka 24 jam atau jangan dibatasi jamnya dulu sampai jam berapa. Ya jadi konsep masjid ramah musafir, buka 24 jam, jadi mau masuk ke sini jam berapa aja bisa. Selama ini kita melakukan perjalanan jauh kan yang kita cari pom bensin, istirahat di pinggir jalan, istirahat di depan toko, di depan Indomaret. Sholatnya di mana? Kalau bisa masuk masjid, sholatnya ada di masjid sehingga masjid mendapat keberkahan. Selanjutnya kita kan capek, lelah. Kalau masjidnya ditutup, mau istirahat di mana? Sehingga kita waktu saat nyetir istirahat di pinggir jalan, di depan toko. Nah kalau masjidnya buka bisa istirahat di masjid. Ya jadi istirahatnya di masjid, jangan di toko, jangan di pom bensin, sehingga pom bensin akan mendapat keberkahan sementara masjid tidak mendapat keberkahan. Dan resina itu yang kami lakukan. Kita tidak tahu, kita tidak ngerti di antara banyak musafir doa mana yang dikabulkan, musafir mana yang doanya dikabulkan. Kita nggak ngerti. Nah, saat mereka melakukan perjalanan jauh dan singgah di sini bisa tidur, bisa makan, bisa sholat, dia merasakan nyaman. Kita tidak tahu yang singgah di masjid siapa. Yang singgah di masjid mampu atau tidak kita tidak tahu. Pengusaha atau tidak kita tidak tahu. Yang pasti yang datang ke sini kita layani. Kita tidak pernah tanya Bapak siapa, tidak pernah tanya pekerjaan apa. Yang penting kita layani semaksimal mungkin. Setelah mereka kembali, mereka menghubungi kita. Karena dia sudah melihat kekurangan apa sih di masjid ini. Salah satunya adalah masjid kurang kipas angin. Oh kipas anginnya kurang 4. Yang 4 depan ini baru ganti. Itu juga dari musafir, kita nggak tahu. Sedekah kipas angin. Termasuk karpet sedekah matras tempat tidur. Itu bukan orang Seragen. Tempat tidur dari Sidoarjo. Kemarin dari pabrik Spring Bed Bella itu kirim
ke sini 3 tempat tidur karena kita punya program bedah rumah. Itu juga dari Surabaya, dari Sidoarjo. Jadi rezeki itu akan datang dari mana aja jika kita membuat atau kita itu melayani jamaah-jamaah yang kita tidak tahu siapa dia. Hal ini juga menyangkut donasi. Donasi dari mana aja? Ya sudah antar kota, antar negara. Ya, donasi, infak dan sebagainya datang gitu ngalir gitu aja. Intinya apa? Uang yang masuk ke masjid semua kami gunakan untuk kemakmuran jamaah. Habiskan untuk jamaah, habiskan untuk jamaah. Tidak ada yang disimpan. Karena itu bukan uang masjid, itu uang jamaah. Kalau kita simpan, nanti jamaah tanya, uangku kemana? Yang tak infakkan dia berharap bisa mendapat pahala dari infak, ternyata kok uangnya masih disimpan, belum ditasarufkan. Nah, kami begitu ada uang masuk, sesuai dengan program kita salurkan ke yang berat atau sesuai dengan program. Itu untuk yang donasi. Nah, zaman ini berubah. Kalau dulu kita hanya bisa mengandalkan infak lewat kotak infak. Kotak infak yang kelihatan. Tapi kalau dengan banyaknya kegiatan, apakah kotak infak itu cukup? Susah, enggak. Zaman berubah. Dulu waktu pertama kali Gojek ada, Gojek online ada, banyak yang demo pro dan kontra. Sekarang apa? Sekarang semua menerima Gojek, menerima aplikasi untuk sistem GoPay, Gojek dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem ini banyak mall yang tutup. Karena apa? Belanjanya sudah lewat daring. Begitu juga konsep masjid, kita donasi banyak online. Jadi infak virtual sama infak konvensional lebih besar yang virtual, yang online. Caranya bagaimana? Caranya satu contoh hal, kami ada namanya kegiatan atau program sedekah 1000 sehari. Tapi sedekah 1000 sehari itu bukan kotak, lewatnya online. Nah ini bunda-bunda ini sosialita. Bunda punya Instagram bun? Ada yang punya IG? Followernya berapa bun? 1000, 2000? Nah, followernya, taruhlah followernya 2000. Sedekah 1000 sehari. 1000 saja, 50% yang infak 1000 rupiah. Kira-kira berapa yang masuk hari itu? Itu baru satu program, belum program yang lain. Jadi sekarang donasi sudah lewat virtual. Rata-rata orang sekarang itu di dompet duitnya tidak ada, kosong pak. Semua duitnya ada di HP. Nah di HP ini ada namanya Mbak Sofi. Mbak Sofi kenal bun? Mbak Sofi, Mas Sofo, Mas Dana, GoPay, lewat situ bun. Jadi bagaimana kita menginstal donasi lewat virtual. Nah nanti konsep selanjutnya kalau mau belajar ke sini monggo bagaimana cara membuat seperti itu. Akhirnya apa? Dengan berbagai program yang kami sampaikan lewat sosial media, ada donasi lewat virtual. Sehingga infak virtual lebih besar daripada infak konvensional. Dana itu yang kita buat kegiatan dan harus habis. Nah itu untuk donasinya. Selanjutnya adalah konsep anak muda. Tadi sudah disampaikan di sini yang aktivitas di masjid secara usia saya paling senior dari sisi usia. Saya malu jadinya sama anak-anak. Apalagi di sini ada guru-guru, kiai, ustadz datang, ustazah datang untuk ngangsu kawruh. Kami jadi malu karena anak muda semua. Kami hanya kelompok anak muda yang peduli dengan masjid itu aja. Bagaimana masjid itu supaya makmur. Nah, bagaimana anak muda mau masjid? Anak muda itu kuncinya cuma 3. Yang pertama adalah paket data. Kalau datanya habis, bingung. Yang kedua adalah paket makan. Yang ketiga, paket jalan-jalan. Nah, di sini ada semua. Makanya anak muda begitu masuk ke masjid, dia tidak bingung karena
tidak khawatir kehabisan kuota. Wifi langsung nyambung. Pertama kali kita khawatir nanti-nanti gek-gek, nanti-nanti jangan-jangan ini untuk membuka yang lain-lain. Ternyata itu kekhawatiran aja. Ternyata sudah berlalu, tidak ada yang seperti itu. Semua untuk program. Ya, masuk wifi nyambung, makan ada, minum ada, istirahat tempat istirahat ada, dan kita ajak jalan-jalan. Jadi pertama kali ke masjid anak muda jangan dikasih tausiah. Apalagi kita ngambil dari beberapa komunitas. Kalau komunitas kita undang ke masjid untuk ngikuti kajian, tidak akan mau anak sekarang itu. Cah nom iki ra doyan sego doyane. Anak muda itu tidak doyan kajian. Anak muda itu ora cah nom ora doyan swara doyane sego. Jadi anak muda itu untuk kajian tidak doyan, tidak mau. Maunya adalah makan. Nah, untuk itu biar mereka ke sini ajak makan. Bagaimana kami merangkul anak muda? Bagaimana anak muda pertama kali mau ke masjid? Diundang. Tapi kami tidak akan mengundang ke masjid. Undangannya adalah tanggal, jam, tempatnya rumah makan. Kalau diundang ke masjid, pemikiran mereka paling ikut kajian, paling ngaji dan lain sebagainya. Tidak akan mau. Dan itu sudah kita coba. Akhirnya kami mengundang anak-anak muda itu ke rumah makan. Dari 20 undangan yang datang 40. Karena masing-masing orang ngajak temannya, ya ikut. Nah, itu sudah kita prediksi. Nah, disitulah awal kita memulai membuka mindset anak muda tentang kemasjidan. Jadi kalau kita langsung undang masjid tidak akan mau. Ke restoran baru mau. Begitu juga materi kajian. Kalau kita sebut kajian, tapi di sini materi pelatihan. Itu bukan tentang kajian dulu. Di luar konsep kemasjidan, yang kita beri pelatihan adalah materi tentang bagaimana membuat konten, bagaimana TikTok, editing video. Kan senang mereka, mereka senang dulu datang ke masjid. Kalau langsung ngaji berat, senang dulu dikasih makan, senang, begitu senang, jadi langsung kita besok membuat programnya apa ya sebagusnya untuk kajian. Mereka punya ide sendiri, saya yakin. Di sini juga sama, ide buat sendiri. Terakhir kemarin anak-anak itu membuat program mahar, pelatihan pranikah. Itu dari mereka untuk mereka juga. Akhirnya kan program dari mereka. Kami sebagai orang tua hanya memfasilitasi. Terus bagaimana kok bisa seperti ini? Kegiatan biasa, ngaji kan biasa, baca Quran biasa, di mana-mana kan ada. TPQ biasa, bagi sayur biasa. Cuman kegiatan yang biasa itu sama teman-teman diliput, di video, dibuat konten, disampaikan ke grup jamaah. Kita punya grup jamaah, disampaikan ke 20 grup jamaah, baik itu di WA maupun di Instagram. Sehingga orang lain ngerti, oh di Al-Falah ada kegiatan. Nah, itu untuk kegiatan anak-anak muda. Orang tua bagaimana? Ada porsinya sendiri. Jadi kalau tadi dilihat ada tafsir, ada Bulughul Maram, ada itu isinya ya orang-orang tua. Sirah Nabawi ada, tahsin itu macam yang malam ada, tetap ada orang tua yang isi orang tua. Kalau orang tua kesini bagaimana? Kita persilahkan di sab terdepan, kita muliakan. Sudah, jangan capek-capek. Kasihan orang tua, ibadah terus ibadah. Yang di operasional banyak anak-anak muda. Nah, itu yang kami lakukan di sini. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bapak Ustadz Lutfi. Begitu saya tadi turun, langsung di depan itu ada gereja. Hanya berbatas tembok dengan gereja. Iya, kelihatan lagi segini. Iya. Yang saya tanyakan bahwa wajah Islam itu kan tidak harus pada sesama muslim, tetapi juga bagaimana menunjukkan wajah Islam itu kepada tetangga yang memang berbeda keyakinan. Dan bagaimana ketika mereka rame-rame
jereng-jereng musik-musik itu kan juga kedengaran ke sebelah sini, hanya berbatas tembok itu. Iya. Apa yang sudah dilakukan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan kolaborasi antara anak muda dengan orang tua. Ini yang susah. Apakah orang tua itu pada tingkat ibadah persiapan mati, kemudian anak mudanya bergerak kemana-mana, atau bagaimana itu? Sehingga kita kan punya kegiatan punya kiat fastabiqul khairat itu. Itu tidak harus anak muda saja, tapi juga orang tua. Tidak juga orang tua, tapi juga anak muda. Ini yang indah seperti apa sehingga mereka juga diperankan, juga sama-sama berperan. Jadi berbuat ini tidak harus anak muda, tidak juga anak muda, tapi porsi-porsi itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, yang pertama tentang gereja. Informasi aja, alhamdulillah setiap pekan ada aja yang syahadat. Sebelah gereja ada yang syahadat, ada aja. Jadi 1 bulan ini sudah 4. Ini masih ada waiting list karena nunggu waktu. Ya moga-moga nyambung ya. Terus hubungan kami yang pertama, mereka silaturahmi ke sini. Mengenai kalau ada pergantian kepengurusan, mereka datang silaturahmi mengenalkan. Terus jika tadi jereng-jereng, mereka menyampaikan kami akan ada kegiatan tanggal sekian, seperti kemarin Natal dan sebagainya, tanggal sekian, jam sekian ada acara. Mereka menginformasikan. Jadi terus mic mereka itu banyak mic-nya ke sana. Mic kita itu mic kita ke sana. Arah mic-nya. Nah, jadi kalau harian ya nggak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk hubungan harian nggak ada masalah. Kalau tadi jereng-jereng nggak ada masalah. Kan mereka ngerti kajian kita. Dia hari Minggu ada kajian mereka. Kita Minggu punya kajian Ahad pagi 1.500 orang. Di sini rame, mereka sudah paham. Walaupun mereka jereng-jerengnya pelan. Ya karena sudah biasa ya. Kadang kalau orang yang belum pernah lihat, nanti bagaimana? Mereka rame, kita rame. Nah, ternyata enggak. Setelah kita jalan ya enggak ada apa-apa. Yang pasti per pekan ada aja yang syahadat itu aja. Gitu Tat. Yang kedua tadi kolaborasi anak muda dan orang tua. Orang tua tetap berperan dan berfungsi. Ya, pertimbangan tentang program kita ke orang tua, pertimbangan kebijakan tetap orang tua, ngaji kasepuhan tetap orang tua ada. Dan orang tua di sini itu kalau orang Jawa ngomong sumeleh, menyerahkan, monggo untuk program anak muda. Imam pertama kami umur 37 tahun. Imam pertama. Imam kedua umur 24 tahun. Imam ketiga umur 22 tahun, imam keempat umur 21 tahun. Hafidz semua. Jadi ya anak muda semua. Bagaimana kalau orang-orang tua mau jadi imam? Begitu imam yang lama orang tua datang ke sini, kalau di sini udah nggak mau, sudah begini, anak muda udah diginikan, monggo. Udah orang tua hanya di depan, di pojok sini biasanya dia udah nggak mau jadi imam, tetap datang ke sini. Ikut program, kajian, ikut kajian. Cuman kalau ada yang kurang dia meluruskan, kurang gitu. Itu fungsi orang tua di sini. Jadi kami saling menghargai. Kami butuh orang tua juga butuh pergerakan. Yang pasti adalah kami di sini tidak membedakan ormas, ya. Walaupun amalan hariannya di sini Muhammadiyah, tetapi jamaah kita tanpa sekat. Ada MTA, ada Nahdien, ada Tablik, ada. Jadi yang sholat di sini, sholat rawatibnya kalau kita ngelihat itu nanti maghrib sama subuh, dari pakaian kita lihat udah macam-macam. Intinya apa? Mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan keyakinan ini boleh dan tidak boleh. Mereka pengen ya
yang penting kegiatan jalan, saya mau seperti ini. Kalau kita selalu membeda-bedakan, yang tepuk tangan adalah tetangga sebelah. Gitu juga kami punya program kajian pejuang nafkah. Itu setelah mereka ngaji, para pedagang kaum marginal ke bawah itu, setelah mereka selesai ngaji, kita beri sembako. Kita beri sembako karena 1 bulan kita menghabiskan beras kurang lebih 2,5 ton. Untuk jamaah, untuk kajian, untuk fakir miskin, untuk pondok pesantren itu kurang lebih 2,5 ton. Nah, dengan banyaknya kegiatan itu akhirnya apa? Para donatur, karena kegiatan kita share ke grup kan, dia paham, oh ini kegiatan ini butuh uang. Akhirnya para musin itu dengan tanpa kita ketahui langsung transfer gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Ada lagi sambil menunggu waktu asar. Saya izin menambahi sedikit Pak, mungkin yang kolaborasi antara orang tua dan anak muda tadi Pak. Sebenarnya kunci di awal itu anak muda itu sebenarnya perlu ruang untuk di masjid tadi Pak. Jadi sebenarnya kenapa malam minggu di banyak kota, bahkan di Sumenep, anak muda sering nongkrong di luar. Nggih napa nggih? Iya Pak iya. Kenapa anak muda masih banyak nongkrong di kafe di luaran masjid? Karena satu, malam minggu di masjid tidak menyediakan tempat nongkrong untuk anak muda. Nah, itu salah satu kurangnya di situ. Ketika para takmir, para sesepuh, para asatid ini sudah memberikan ruang untuk anak muda, untuk berkreasi sama anak muda nanti akan masuk. Anak muda nanti akan berkreasi di dalamnya. Dan anak muda nanti akan mencurahkan semua apa yang dia bisa untuk masjid. Karena apa? Karena anak muda ini merasa terfasilitasi oleh takmir, oleh sesepuh, oleh para seniornya. Jadi mohon maaf, semoga ini tidak terjadi di masjid-masjid panjenengan semuanya. Banyak kasus di luaran ketika anak muda mau masuk ke masjid tapi dilarang sama takmirnya. Anak muda bisanya apa? Biar kami yang para senior dan sesepuh yang bisa ngurus masjid dan berpengalaman. Itu sudah salah di awal. Akhirnya anak muda nggak mau ke masjid. Pentingnya kolaborasi itu tadi di situ Pak. Anak muda yang menjalankan program, orang tua yang membina. Bukan berarti takmir dan para bapak ibu semuanya tidak bekerja. Panjenengan semua itu masih membina kami, masih mengarahkan kami. Anak muda ini semangatnya berkobar-kobar, takutnya kebablasan, takutnya salah jalan. Akhirnya para orang tua, sesepuh dan juga orang tua kami membina, mengarahkan. Jadi seperti itu. Saling berkolaborasi bukan berkompetisi. Jalan bareng-bareng sampai surga bukan lari-larian bahkan meninggalkan. Seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Lutfi. Mungkin masih ada pertanyaan atau seputar. Ada yang mau disampaikan? Nggih. Terima kasih. Tertarik dengan giroh anak Buddha. Terus terang saya akui beda sekali dengan kondisi anak muda di kota saya di Sumenep. Malam Ahad, saya tidak mau menggunakan istilah malam minggu karena bukan milik kita. Jadi malam Ahad mereka itu ramenya di jalan, trek-trekan, bahkan disertai mabuk-mabukan. Memang rata-rata masjid di tempat kami malam Ahad itu tidak memberikan ruang. Bahkan ada masjid yang setelah sholat isya langsung ditutup, nanti dibuka menjelang subuh. Padahal masjid itu masjid jujukan kata orang Jawa. Orang-orang yang datang ke Sumenep biasanya ya wisata religinya ya ke situ. Tapi sayang setelah isya ditutup. Kecuali di empernya saja. Nah, saya ingin ngangsu kaweruh ketertarikan anak muda itu di samping diberi ruang. Apa mungkin juga ada iming-iming fulus? Sebab ada kata-kata fi fulus mulus, ma fi fulus mamfus. Jadi tentu saja itu juga menjadi pemikiran kalau memang itu ada. Jadi kemudian sebetulnya banyak yang ingin disampaikan, cuma
asar kurang 4 menit. Saya ingin sumber donasi itu, ingin saya tanyakan itu. Nanti Pak Asar. Iya. Pak ada asar kita lanjut sebentar. Masih ada. Masih ada. Terima kasih, itu saja dulu, 2 itu. Mohon izin menjawab Kiai. Jadi selain anak muda tadi, selain dikasih ruang, apa ada iming-iming fulus? Karena tadi kalau memang mafi fulus mampus seperti itu. Jadi mohon izin, memang benar ada. Jadi anak muda selain dikasih ruang itu juga terfasilitasi. Itu. Tapi itu tadi yang terfasilitasi tadi memang benar-benar anak muda yang sudah benar disortir. Jadi tetap kita awasi juga. Terfasilitasi anak muda di sini alhamdulillah disediakan tempat tinggal di belakang. Kami ada 7 orang di sini yang tinggal di sini. Kalau yang ngelola di sini anak-anak muda alhamdulillah banyak, tapi yang tinggal di sini ada 7 orang. Terfasilitasi tempat tinggal, kita insya Allah makan juga dapat 3 kali sehari. Setelah itu kita juga dapat uang saku. Kalau yang full time seperti saya ini salah satunya anak-anak muda yang full time 24 jam tinggal di masjid, enggak keluar dan enggak kerja yang lain, itu juga ada dapat terfasilitasi dan juga dapat mukafaah gaji. Ada juga di sini salah satu anak muda juga, banyak teman-teman kami itu adik-adik kami masih SMA. Itu juga di sini tetap terfasilitasi dan juga insya Allah dikasih uang saku. Rutinan setiap bulannya. Seperti itu. Jadi anak muda ini, mereka ini berangkat sekolah, pulang sekolah dari Al-Falah, dari masjid. Mereka asli Sragen, mereka pulangnya enggak lama. Kalau pulang itu cuma satu alasannya, ambil baju. Nanti balik lagi ke masjid, seperti itu. Jadi tetap ada, dikasih uang saku dan mukafah itu tetap ada. Selain itu, mereka karena juga dapat gaji dan mukafah, mereka juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti sholat juga harus berjamaah di masjid, nanti juga harus ikut kajian-kajian seperti itu. Jadi juga ada aturannya seperti itu. Mungkin itu, Pak Lutfi. Sumber dananya, bagaimana untuk menggali itu? Kemudian berapa di sini gajinya takmir atau direktur? Sudah perbandingan aja mungkin, Pak. Direkturnya dan aparat-aparatnya. UMR Sumeneb berapa? Kalau Sumeneb UMR-nya 22, sekarang yang baru sekitar 22. Yang pasti nanti kalau mau ada yang fokus harus di atas UMR. Wah, Jangan sampai kalah sama perusahaan. Perusahaan yang ngurus dunia aja di atas UMR. Masa kita yang ngurus surga di bawah UMR? Monggo dipikirkan. Ya. Terus sumbernya ya, sumber donasi. Donasinya, Pak. Donasi bagaimana atau sumbernya? Ya dari dana itu bisa dari infak, dari mana saja gitu loh paling tidak, Pak. Ya ada dari beberapa hal. Yang pertama donasi Donatur perorangan ada nggak? Donatur perorangan. Ada donatur perorangan ada. Yang kedua dari kita sebut fundraising, donatur online. Nah nanti ada caranya bagaimana bisa donatur online. Tadi sudah saya sampaikan salah satunya adalah sedekah subuh. Yang ketiga donatur program. Kita membuat program donatur datang. Keempat adalah yang kita sebut silaturahmi mendoakan jamaah. Ada spesial pembaca doa. Jadi kami punya database mana pengusaha, calon pengusaha, itu kita datangi. Kita teruskan ba'da asar 15 menit atau bagaimana? Ya. Kita teruskan cara pencarian dana sama cara maintenance, cara biar dana itu selalu stabil. Gitu ya. Kita teruskan ba'da asar 15 menit, setelah itu kita makan, habis makan. Nah, itu